get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu disampaikan saat bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo 25 Mei 2022. Spontan Cina mengecam pernyataan Biden itu. Menteri Luar Negeri Cina Wang Wenbin menganggap Amerika Serikat telah ikut campur urusan dalam negeri Cina dan dianggap tidak menghormati One China Policy atau kebijakan satu Cina. Sebenarnya apa sih One China Policy itu? Dan apa sebenarnya kepentingan Amerika Serikat dan Cina di Taiwan? Kita akan bahas dalam Lensa Berita kali ini. Apa yang dilakukan oleh Joe Biden ini bukan yang pertama. Presiden AS sebelumnya Donald Trump juga sempat menunjukkan sikap politik yang sama dan kemudian memicu kemarahan Cina. Tepatnya pada 9 Desember 2016, waktu itu Trump berkomunikasi dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen lewat sambungan telepon. Nah, masalahnya komunikasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh AS dan Taiwan sejak AS mengakui One China Policy. Saat itu Presiden Cina Xi Jinping kemudian protes manuver tersebut dan marah atas sikap yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, bicara soal One China Policy, wacana ini sebenarnya sudah jadi perdebatan sejak tahun 1970-an pada masa Cina di bawah kekuasaan Mao Zedong. Cina dan Taiwan sama-sama mengakui bahwa di dunia ini hanya ada satu pemerintahan Cina. Nah, yang jadi masalahnya, siapa nih yang memimpin pemerintahan tersebut? Apakah Cina atau Taiwan? Untuk mengetahui hal itu, kita harus kembali nih ke sejarah awal. Bagaimana sih awalnya Cina dan Taiwan ini bisa terpisah? Terpisahnya Cina dan Taiwan diawali oleh Perang Saudara yang terjadi di daratan Cina pada tahun 1927 hingga 1949. Saat itu dua partai berkuasa yakni Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong berebut kekuasaan dengan Partai Kuomintang yang beraliran nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek. Nah, perang akhirnya kemudian dimenangkan oleh Partai Komunis dan membuat Partai Kuomintang saat itu terpaksa menyingkir dan mengungsi ke Pulau Formosa yang berjarak 100 km dari daratan Cina atau disingkat PRC. Kemudian di tahun 1949, Mao Zedong membentuk pemerintahan di daratan Cina yang menamakan dirinya People Republic of China atau Cina yang kita kenal sekarang. Nah, sementara di tahun yang sama, Chiang Kai-shek juga membentuk pemerintahan di Pulau Formosa yang diberi nama Republic of China atau sekarang kita kenal dengan nama Taiwan. Nah, persoalannya, baik Partai Komunis Cina maupun Partai Nasionalis sama-sama ngeklaim bahwa mereka adalah penguasa Cina sesungguhnya. Bahkan Taiwan sempat jadi delegasi aktif Cina di PBB sejak tahun 1949 hingga 1971. Sampai akhirnya Beijing waktu itu mendesak Taiwan untuk menyerahkan kursi delegasi Cina di PBB yang kemudian dikabulkan oleh PBB. Sejak saat itu pula hingga saat ini PBB nggak lagi mengakui Taiwan sebagai sebuah wilayah yang berdaulat. Perubahan Beijing kemudian terjadi pada tahun 1970-an setelah Mao Zedong meninggal dan digantikan oleh Deng Xiaoping. Kemudian hubungan Amerika dan Cina itu sempat dekat ketika Cina di bawah kekuasaan Mao Zedong memutuskan hubungan dengan Uni Soviet pada pertengahan tahun 1960-an. Waktu itu, Cina itu sangat butuh sekutu dan mitra dagang baru. Nah, AS masuk Presiden AS Richard Nixon bahkan saat itu menemui Mao Zedong pada tahun 1972. Cina akhirnya mulai membuka diri di bawah pimpinan Deng Xiaoping. Salah satunya ialah dengan memperbaiki kembali hubungan Beijing dengan Amerika Serikat. Nah, Deng mulai aktif bertemu dan berkomunikasi dengan AS. Puncaknya di tahun 1979, Presiden Amerika Serikat saat itu Jimmy Carter mengakui bahwa Beijing sebagai pemerintahan resmi Cina dan menyebut Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Cina. Dan di saat bersamaan, Amerika Serikat juga akhirnya memutus pengakuan diplomatik kepada Taiwan. Hal inilah yang kemudian kita kenal sebagai One China Policy yang diakui oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, sahabat Kompas, kalau kita lihat dari sejarahnya, harusnya AS nggak ganggu ya dengan kebijakan yang diambil Cina terhadap Taiwan. Tapi kenapa ya, dia masih suka usil? Kita lanjut ya. Kenapa sih sampai saat ini Beijing masih ngotot ya untuk kembali menyatukan Taiwan ke dalam pemerintahan Cina? Bahkan ya, baru-baru ini Cina mengancam akan menggunakan kekuatan militernya jika ada yang berani menghalangi reunifikasi dengan Taiwan.
Hal ini tuh disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Cina Wei Fenghe pada 12 Juni 2022 di Singapura. 不能把自己的意志强加于人，更不能以多边主义之名行单边霸凌之实。 Nah, kalau menurut sahabat Kompas, kira-kira apa ya alasan yang membuat Cina tuh sangat ngotot untuk melakukan penyatuan kembali dengan Taiwan? Nah, kalau menurut peneliti independen politik Cina Klaus Radityo, ada beberapa faktor sih yang membuat Beijing sangat menginginkan penyatuan kembali atau reunifikasi antara Cina dengan Taiwan. Faktor pertama ialah sejarah. Klaus menyebut setiap pemimpin di Cina itu mulai dari Mao Zedong, Deng Xiaoping hingga Xi Jinping ini punya kewajiban tidak tertulis untuk melakukan unifikasi terhadap Taiwan. Karena sejak awal Cina itu menganggap Taiwan merupakan bagian dari pemerintahan Cina. Dan kemudian secara politik, Presiden Xi Jinping ini diketahui punya ambisi untuk membawa Cina bangkit kembali sebagai bangsa yang besar, memiliki posisi yang layak dan juga terpandang di dunia. Dan yang terakhir, ini yang paling penting nih, ialah persoalan ideologis Beijing di bawah kepemimpinan Xi Jinping yang ingin mengembalikan kejayaan Cina. Hal ini terlihat dalam pidatonya pada peringatan ulang tahun ke-100 Partai Komunis Cina 2021 lalu. Xi Jinping menyampaikan slogan The Great Rejuvenation of Chinese Nation, yang berarti kebangkitan besar bangsa Cina. 中华民族伟大复兴 bahasa Mandarin. Jadi kembalinya bangsa Tiongkok, bangsa Cina menjadi bangsa yang besar, mengambil posisi yang seharusnya di dalam dunia, di percaturan politik. Nah, itu Xi Jinping punya taktik, punya strategi, dan punya pemikiran bahwa it's about the time. Dan rejuvenation of Chinese nation itu tidak mungkin terwujud tanpa unification. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, nggak heran ya kalau Beijing tuh sangat berambisi untuk bisa kembali menyatukan Cina dan Taiwan. Karena itu sudah menyangkut ke harga diri bangsa. Nah, sekarang sahabat Kompas, kita bahas ya kenapa sih Amerika Serikat tuh usil soal kebijakan Cina terhadap Taiwan. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, harusnya Amerika Serikat tidak mengganggu Cina dalam setiap kebijakan ataupun manuver militer yang diambil terkait dengan Taiwan. Apalagi Amerika Serikat juga sudah mengakui kebijakan One China Policy. Lalu kenapa Amerika Serikat itu selalu mengusik Cina soal Taiwan? Kalau kita lihat dari arsip harian Kompas, keterlibatan AS dalam konflik Cina-Taiwan ini seringkali terjadi. Misalnya pada Kamis 23 September 2021. Saat itu Beijing mengirimkan 24 pesawat tempur terbang di zona pertahanan udara Taiwan. Nah, tak lama setelah Taiwan resmi mendaftar dengan blok perdagangan bebas Asia Pasifik. Alasannya, Beijing anggap Taiwan sebagai satu kesatuan Cina dan tidak berhak melakukan kerjasama internasional. Nah, saat itu Amerika Serikat tidak tinggal diam. Arsip harian Kompas mencatat pada 23 November 2021 kapal perang AS berlayar melalui Selat Taiwan yang kemudian menuai polemik dan mendapatkan protes dari Beijing. Gangguan AS terhadap langkah Cina ini bukan hal baru. Dan kalau kita lihat dari arsip harian Kompas, AS tuh selalu ikut campur dalam setiap langkah yang diambil Cina kepada Taiwan. Jadi apa nih alasan AS terus-terusan mengganggu Cina? Nah, perlu diketahui meskipun di tahun 1979 AS mengakui Beijing sebagai satu-satunya penguasa Cina, namun di tahun yang sama Kongres AS itu juga mengeluarkan undang-undang bernama Taiwan Relation Act yang isinya itu membuat AS tetap bisa menjalin hubungan dengan Taiwan meski tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal inilah kemudian dikenal sebagai politik ambiguitas yang dilakukan oleh AS, yang fungsinya agar AS bisa menjalin hubungan baik dengan Cina maupun dengan Taiwan. Lalu faktor apa saja sih yang membuat Taiwan itu penting bagi Amerika Serikat? Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, Taiwan itu merupakan salah satu mitra dagang terbesar AS yang menempati posisi ke-9 negara dengan jumlah perdagangan terbesar. Dengan total perdagangan mencapai angka 90,6 juta dolar AS pada tahun 2020, yang di dalamnya itu termasuk pembelian senjata dari Amerika Serikat. Nah, ini nih yang paling krusial, tentu dari sisi militer. Posisi Taiwan itu strategis dan dianggap akan memberikan keuntungan-keuntungan kepada militer AS untuk bergerak bebas di wilayah Indo-Pasifik. Jenderal MacArthur itu dulu pernah mengatakan kalau Taiwan itu seperti pulau yang berfungsi seperti aircraft
carrier. Jadi dia itu strategis tuh. Jadi bayangkan untuk Pasifik strategis. Amerika punya military base di Okinawa, di Guam, di Subic, Filipina. Dan kalau dia punya Taiwan, dia itu akan memperkuat posisinya di Pasifik. Gitu. Jadi secara strategik, secara politik, maupun secara ekonomi, menjaga status quo itu is in America's interest. Udah jelas ya sekarang kenapa Amerika Serikat tuh selalu ikut campur dan seakan gak rela kalau Taiwan kembali bersatu dengan Beijing. Bahkan sejak tahun 1979, AS tuh telah rutin membantu Taiwan untuk memenuhi kebutuhan militernya demi menghadapi Beijing. Memasuki tahun 2022, ketegangan antara Cina dengan Taiwan ini semakin memanas. Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut sejak awal tahun, militer Beijing terus mengirimkan pesawat tempurnya memasuki zona identifikasi pertahanan Taiwan. Bahkan pada periode April hingga Juni 2022, hampir setiap hari pesawat tempur Cina itu memasuki wilayah udara Taiwan. Hal ini bisa terlihat dari akun media sosial resmi Kementerian Pertahanan Taiwan yang menunjukkan tingginya aktivitas militer Cina. Nah, selain merespon dengan menggelar latihan militer di Selat Taiwan, militer Taiwan juga untuk pertama kalinya mengeluarkan buku saku pertahanan di masa perang. Bahkan warga sipil di sana tuh juga mulai mengikuti pelatihan militer, seperti menggunakan senjata api dan antisipasi keadaan darurat jika nantinya serangan Cina ini benar-benar terjadi, karena memang aktivitas militernya semakin tinggi di tahun ini. Nah, menurut sahabat Kompas, kalau misalnya serangan Cina ke Taiwan ini benar-benar terjadi, apakah kekuatan militer Taiwan bisa mengimbangi Beijing? Nah, jika kita lihat dari data Institute for Strategic Studies atau IISS tahun 2021, kekuatan militer Beijing pastinya akan sangat mengerdilkan Taiwan. Dari jumlah personil, Beijing memiliki total 2.035.000 prajurit, sementara Taiwan hanya berjumlah 163.000. Prajurit Angkatan Darat Beijing berjumlah 965.000, sementara Taiwan hanya 88.000. Angkatan Laut Beijing 260.000 prajurit, sementara Taiwan itu hanya 40.000. Dan Angkatan Udara Beijing 395.000 prajurit, sementara Taiwan hanya 35.000. Jumlah ini belum termasuk jumlah kapal induk, pesawat tempur, dan senjata militer lainnya, yang tentu saja akan dengan mudah bagi Beijing menguasai Taiwan secara militer. Apalagi baru-baru ini Cina baru saja meluncurkan kapal induk Fujian yang mampu menampung 84 pesawat tempur yang dilengkapi dengan berbagai persenjataan canggih. Nah, pertanyaannya, kapan Cina akan mengambil alih Taiwan? Bagaimana caranya? Apakah dengan serangan militer langsung atau dengan pendekatan damai? Hanya Xi Jinping yang mengetahuinya. Jadi sekarang udah tahu kan sejarah di balik konflik Cina-Taiwan dan kenapa sih Amerika Serikat itu selalu ada dalam konflik kedua negara tersebut. Untuk lensa berita selanjutnya kira-kira kita bahas tema apa lagi ya sahabat Kompas? Tuliskan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Harian Kompas.